kembali di 7 Tanya, masih bersama saya Jajani tentunya. Satu pertanyaan, mengapa orang baik seringkali kalah dalam berbagai macam persaingan di dalam hidup ini? Mengapa sih orang baik selalu tertindas? Mengapa sih orang baik akhirnya selalu kalah? Salah satu alasan yang pertama yaitu seringkali menjadi orang baik itu terjebak dengan perasaan paling. Banyak orang-orang baik yang tergoda merasa paling baik. Tentu kita tahu ketika seseorang sudah dilanda virus paling, dia merasa paling baik, merasa paling benar, merasa paling pintar. Pada akhirnya dia sendiri yang menjadi tidak baik, tidak disukai orang, tidak disenangi orang. Makanya menjadi baik itu menjadi sulit ketika sudah terkena masalah paling ini. Bukankah ketika setan tidak bisa menggoda kita dengan membuat kita menjadi jahat, tidak bisa membuat kita menjadi buruk, setan membisikkan kita untuk merasa paling, dan itu selalu berhasil. Makanya orang-orang baik yang berubah menjadi merasa paling baik, pada akhirnya jadi tidak baik kan. Maka dalam hal ini orang baik sudah kalah sejak awal, bahkan sebelum mereka melakukan pertarungan ataupun persaingan tertentu. Karena sudah dimakan oleh perasaan paling, dia kalah duluan. Oke, dan orang baik itu pikirannya kadang terlalu positif. Positif dan negatif itu tidak selalu positif berarti baik atau negatif berarti buruk. Terlalu positif juga buruk. Kenapa? Karena orang baik selalu berpikir bahwa orang lain itu sebaik dia. Orang baik selalu berpikir ketika misalkan menyeberang jalan, orang baik berpikir yang lain juga ada pengendaranya. Jadi saking baiknya dia tidak berpikir untuk berhati-hati, karena berpikir bahwa orang lain akan hati-hati pun ketika kita menyeberang sembarangan karena orang lain ada yang mengendarai kendaraan itu ada yang mengendarai, maka aman-aman saja. Enggak seperti itu. Ketika nyebrang ya kita tetap berpikir bahwa ada pengendara yang ceroboh yang tidak lihat kita nyebrang, makanya nyebrang juga harus hati-hati gitu kan. Terus juga orang baik selalu berpikir bahwa orang lain itu sebaik dirinya. Orang lain tidak akan tegaan melakukan kejahatan, orang lain akan sungkan dan sebagainya. Orang baik selalu berpikir begitu. Nyatanya dunia ini tidak seperti itu. Dunia tidak dipenuhi orang-orang yang seperti dia, tidak dipenuhi orang-orang yang baik seperti dia gitu kan. Tidak semua orang baik. Bohong ketika benar ketika dibilang bahwa semua orang punya titik ataupun punya kebaikan di dalam dirinya. Tapi kebaikan dalam dirinya tidak akan semuanya menjelma menjadi sebuah kebaikan. Artinya tidak semua orang bisa sebaik kamu. Dan
Dan berpikirlah, sekali-kali berpikirlah bahwa orang lain juga mungkin berbuat jahat. Gitu. Makanya itu, orang baik banyak yang akhirnya kalah. Berikutnya, orang baik seringkali terjebak dengan ungkapan diam itu emas. Iya, emas. Diam itu emas ketika ditempatkan pada posisi dan waktu yang tepat. Tetapi ketika kita melihat keburukan dan semua orang baik diam, maka keburukannya yang akan menang kan. Gitu. Dan banyak sekali yang seperti itu, akhirnya acuh, cuek, tidak peduli, yang penting dirinya baik gitu kan. Yang penting selamat sendiri, akhirnya selamat sendiri, tidak peduli keburukan menguasai atau merajai dunia, yang penting dianya sudah baik. Gitu kan. Itu masalah-masalah yang ada pada orang-orang baik. Terus juga, orang-orang baik selalu berpikir bahwa segala sesuatunya akan dibalas nanti. Iya, betul. Tapi walaupun semuanya akan dibalas nanti, tidak ada salahnya sesekali kita yang membalas gitu kan. Tidak ada salahnya ketika ada seseorang yang menjahati kita, kita tangkis, kita hindari, kita bahkan di waktu-waktu tertentu ya kita harus bisa membalikan keadaan gitu. Nah, selanjutnya kebanyakan orang baik malas untuk berkonflik, malas untuk berpendapat. Akhirnya iya aja atas nama kebaikan gitu. Biar semuanya nggak ribut, biar semuanya nggak ribet, biar semuanya nggak berbelit-belit gitu. Jadi ya udah iya aja, ya udah nurut aja gitu. Padahal semuanya berpikir seperti itu. Itu dia beberapa alasan mengapa orang baik selalu dikalahkan, atau tidak selalu ya, banyak yang akhirnya harus kalah, harus terinjak-injak dan lain sebagainya. Dan terakhir, orang baik tidak punya kemampuan untuk menyerang.